welcome back to my channelnya Rahma DS. Oke, hari ini aku ingin berbagi informasi seputar pendidikan anak usia dini tentang practical life skill. Metode ini sangat cocok untuk pembelajaran di rumah atau pembelajaran di masa pandemi dan PPKM seperti sekarang ini. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu apa sih pembelajaran practical life skill, tonton terus videonya, jangan di skip-skip, tonton sampai selesai ya. Practical Life Skill, metode dari Maria Montessori. Practical life skill atau area keterampilan hidup adalah area perkembangan pertama yang dikenalkan anak pada metode Montessori. Practical life skill sendiri itu adalah kegiatan praktis yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak secara alamiah ingin kegiatan yang bermakna, layaknya yang dilakukan oleh orang dewasa. Mereka juga ingin bekerja, seperti layaknya orang dewasa, karena mereka ingin melakukan hal yang bermakna. Area ini dikenalkan pertama kali pada metode Montessori karena erat kaitannya dengan area perkembangan lainnya. Misalnya dalam area bahasa, anak butuh menulis. Kemampuan menulis pasti membutuhkan otot jari yang kuat, sehingga melatihnya adalah dengan kegiatan menyendok dan menuang. Meski nampak sederhana, namun semua aktivitas practical life pada intinya bermanfaat untuk mengembangkan fokus dan konsentrasi, koordinasi anggota tubuh, kemandirian, dan keteraturan. Di buku Montessori, di Rumah Karya Elvina Limkusumo, area ini dimulai untuk anak usia 3 hingga 4 tahun. Saya sependapat dengan Lacey Britton, founder London Montessori Center, di bukunya Play and Learn, bahwa permainan memang dikelompokkan berdasarkan usia, meskipun tidak ketat karena perkembangan setiap individu berbeda-beda. Nah, dalam area utama practical life skill ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah menjaga diri sendiri, yang kedua menjaga lingkungan, yang ketiga mengembangkan relasi atau tata krama, dan yang keempat adalah kontrol akan gerakan. Aktivitas dalam menjaga diri sendiri diantaranya yaitu adalah dressing frame. Di sini bisa menggunakan velcro, bisa menggunakan kancing besar. Nah, target dari aparatus Montessori ini adalah nantinya anak dapat memakai dan melepas pakaiannya sendiri. Manfaat dari dressing frame diantaranya adalah pengetahuan tentang berbagai macam benda yang dapat digunakan untuk mengencangkan pakaian, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan mendengarkan berbagai macam suara benda-benda yang berfungsi sebagai pengencang atau pengait, keyakinan diri dan kemandirian, koordinasi mata dan tangan, dan mengasah otot tangan dan pincer grip. Selain itu, juga bisa dilatih dengan aktivitas seperti mencuci tangan dan mengeringkannya. Lalu, saat batuk, menutup mulut dengan tangan, menggosok gigi, memasang dan melepas sepatu. Sepatu di sini adalah yang jenis perekat ya, bukan dengan tali, karena usia anak juga harus disesuaikan. Yang terakhir yaitu adalah memasukkan baju kotor di keranjang. Aktivitas yang kedua yaitu adalah menjaga lingkungan. Di antaranya memberi makan kucing, memberikan makan kambing, memberi makan binatang peliharaan, membersihkan tempat tidur, dan membuang sampah ke tong sampah. Nah, secara alamiah, pada dasarnya anak itu fitrahnya sudah tercipta baik. Mereka akan meniru hal-hal yang baik. Kita tidak perlu menyuruh anak di bawah 2 tahun untuk membuang sampah ke tong sampah. Secara alamiah, jika mereka melihat kita terbiasa membuang sampah di tempat sampah, ia
pasti akan melakukannya juga. Bukankah anak adalah mesin fotokopi paling canggih di dunia ini? Aktivitas untuk mengembangkan relasi sosial atau tata krama diantaranya seperti membiasakan untuk anak untuk mengucapkan kata permisi, meminta maaf, dan tolong. Yang keempat yaitu adalah kontrol akan gerakan. Dalam Montessori, sebelum memulai aktivitas di bawah ini, anak harus didemonstrasikan bagaimana caranya. Istilahnya dalam Montessori adalah presentasi. Cara presentasinya adalah dengan memperagakan, bukan dijelaskan. Fokusnya adalah kegiatannya, bukan kita sebagai fasilitator yang banyak bicara. Bukan juga bahasa tubuh kita. Semua presentasi pada kegiatan area ini dimulai dari kiri ke kanan. Misalnya menyendoknya, maka arahnya adalah menyendok dari wadah kiri ke wadah kanan. Karena esok menulis arahnya dari kiri ke kanan. Do not tell them how to do it. Show them how to do it and do not say a word. If you tell them, they will watch your lips move. If you show them, they will want to do it themselves. Itu kata Maria Montessori. Selama berkegiatan, anak-anak Montessori diajarkan menggunakan alas kerja, mulai dari cara membaca alas kerja, membuka alas kerja, melipat alas kerja, sampai mengembalikan alas kerja ke tempatnya. Pentingnya alas kerja, kita tahu bahwa prinsip Montessori adalah follow the child. Namun yang perlu kita pahami bahwa membebaskan anak bukan sebebas-bebasnya, melainkan dengan aturan, freedom within limits. Dia akan tahu area kerjanya jika menggunakan alas kerja. Anak bebas berkegiatan selama di alas kerjanya, sehingga dia juga menghargai area kerja orang lain. Kegiatan untuk menstimulasi pengembangan kontrol gerakan diantaranya adalah menuangkan kacang hijau dari satu wadah ke wadah lainnya, menuangkan kerang dari wadah satu ke wadah lainnya, menuangkan biji-bijian dengan corong ke dua botol yang sama, menyendok beras ke dua wadah yang sama, lalu menyendok biji jagung, menyendok kacang hijau, memindahkan air dengan sendok dari satu wadah ke wadah yang lain, memindahkan pom-pom menggunakan capitan dari wadah satu ke wadah yang lain, memindahkan pom-pom ke dalam cetakan es batu. Aktivitas di atas terkesan sepele ya, tapi tahukah Bunda, di balik aktivitas sederhana ini manfaatnya banyak sekali loh. Di antaranya yang pertama yaitu adalah menguatkan pergelangan tangan sebagai persiapan kemampuan menulis kelak. Menggunakan otot jari tangan sebagai persiapan kemampuan menulis. Meluaskan 3 jari yakni jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Keterampilan asosiasikan apa yang dapat digunakan untuk mengisi wadah, pemahaman tentang bagaimana mengisi dan membuat wadah penuh, pemahaman tentang konsep kosong dan penuh, lewat kebebasan bereksplorasi, koordinasi mata dan tangan, sekaligus mengembangkan sensitivitas indera peraba dengan menanyakan rasanya digenggam dan menanyakan bagaimana bunyi biji-bijian yang gemericik. Lalu ada tips practical life skill. Yang pertama yaitu adalah sebelum melakukan practical life skill itu harus memeriksa kelengkapan material. Apakah masih layak dipakai? Tidak adakah yang pecah sehingga membahayakan jika dipakai atau biji-bijian yang dikerubuti semut? Lalu semua harus dalam pengawasan kita selaku fasilitator, terutama material yang menggunakan bijian karena anak usia di bawah 2 tahun terkadang masih suka memasukkan benda ke mulut. Dan terakhir, tidak memaksakan kemauan dan kemampuan anak. Ingat ya Bunda. Nah, itu dia tadi informasi seputar pendidikan anak usia dini tentang practical life skill yang bisa diimplementasikan pada pembelajaran di sekolah maupun di rumah.
Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa video kali ini bermanfaat, share ke teman atau keluarga kalian. Jika kalian suka, klik like, dan please banget tinggalkan jejak berupa komentar. Misalkan kalian tahu model atau metode atau strategi pembelajaran di pendidikan anak usia dini apalagi nih selain dari practical life skill, atau kalian mau komentar tentang next rekomendasi video apa untuk yang selanjutnya. Aku tunggu ya feedback kalian. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye bye. See you next video.